Saudara-saudara, selamat pagi ya, dan selamat kita kembali bertemu dan beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita akan melihat, dengar firman Tuhan. Judulnya adalah dekat dengan Allah akan memberikan kemenangan. Ya, memang kita akui bahwa kalau kita jauh dari Allah, tidak ada kekuatan bagi kita untuk bertahan, ya. Jadi dekat dengan Allah akan memberi kemenangan. Jadi jangan menjauh dari Allah. Kita buka di dalam Yakobus pasal yang keempat, surat Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8 bahagian A. Yakobus 4 ayat 8 bagian A. Bagian A ya. Saya lihat di sana aja, lebih ini matanya kurang. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Sekali lagi. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Satu ayat lagi, Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua. Saya baca di screen aja. Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ya, nah kita lihat bersama-sama bagaimana firman mengingatkan dan mengajar kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, tadi di dalam Yakobus berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Allah kita luar biasa. Padahal Dia Allah. Tetapi apabila kita mau mendekatkan diri kita kepadanya, maka Dia juga akan mendekat kepada kita. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kata pemazmur juga, ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, saudara-saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, dikatakan. Nah, pengaruh yang merusak atau pengaruh yang dapat merusak hubungan kita dengan Allah, kita akan melihat beberapa hal. Sehingga kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Kita bisa saja duduk di dalam gereja. Kita bisa saja beribadah. Tetapi sebenarnya secara intim kita tidak punya hubungan yang pribadi dengan Allah. Nah, kita lihat ada beberapa hal ya yang dapat merusak hubungan kita dengan Allah. Yang pertama adalah kesibukan. Saudara-saudara, apalagi kita orang Jakarta. Ibu rumah tangga juga sibuk, ya. Orang dagang juga sibuk. Orang kerja di kantor juga sibuk. Pengusaha juga sibuk. Pedagang juga sibuk, semua sibuk. Nah, dikatakan kesibukan akan menjadi satu hal yang dapat merusak hubungan kita dengan Allah. Banyak alasan orang-orang percaya karena kesibukan, karena hal-hal jasmani. Nah, ini seringkali melanda orang-orang percaya. Sehingga untuk mendekatkan diri dengan Allah, mereka lupa bahwa ada Allah yang harus mereka datangin dan mereka sembah, saudara-saudara. Nah, kesibukan itu dalam pekerjaan. Coba Lukas pasal 14 ayat yang ke-16 sampai 20. Injil Lukas 14 ayat 16 sampai 20. Firman Tuhan katakan begini. Ayat 16, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar
dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, "Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap." Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Yang lain lagi berkata, "Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang." Saudara-saudara, ini satu perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus, mengingatkan bagaimana sikap manusia terhadap panggilan Allah. Sikap manusia terhadap undangan Allah. Saudara-saudara, seringkali kita lengah terhadap hal-hal seperti ini. Kita lihat, undangan sudah disebarkan. Para undangan sudah menerima undangan itu, ya. Tetapi dikatakan mereka banyak berdalih. Karena apa? Pekerjaan. Karena apa? Mata pencaharian. Yang membuat mereka berdalih di hadapan Allah. Puji Tuhan saudara-saudara. Tuhan mengingatkan kita akan hal ini. Supaya kita sadar. Bukan berarti kita tidak usah kerja. Tuhan suruh kita bekerja. Kita harus mencari nafkah. Kalau kita tidak bekerja, kita tidak makan. Kita harus berusaha. Tidak boleh malas, firman Tuhan ajar. Semua orang percaya juga tidak boleh malas. Harus bekerja keras. Tetapi jangan itu yang menjadi utama dalam hidup kita. Banyak dalih. Seperti apa yang dikatakan perumpamaan yang Yesus katakan. Mereka berdalih-dalih seperti tidak terlalu penting undangan itu. Tidak perlu, tidak utama undangan itu. Dan akhirnya apa? Mereka kecewa. Sebab Tuhan dapat undang siapa saja. Saudara, saya katakan saya dan saudara adalah pilihan Tuhan. Amin. Kalau kita pada saat Tuhan ingin supaya kita mendekat kepadanya. Dan kita tidak melakukan itu, saya percaya dia dapat panggil siapa saja dan dia dapat meninggalkan saudara. Ini sangat berbahaya, saudara-saudara. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kerohanian kita akan merasa kering. Sepertinya kita anak Tuhan, tapi kita tidak menikmati kebesaran dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tidak dekat dengan dia. Banyak hal yang kita lalai untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana yang terjadi dengan orang-orang ini? Mereka kecewa. Tetapi apa mau dikata saudara-saudara? Itu yang terjadi. Sudah diundang tetapi banyak berdalih dan menolak, ya, karena pekerjaan. Karena kesibukan. Saya harap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi kita harus bekerja. Kita harus mencari nafkah, kita harus berusaha, kalau perlu kerja keras. Tapi ingat, masih ada Tuhan yang saudara harus utamakan dan belajar mencari dia dan mendekatkan diri kita kepada dia. Saya yakin dan percaya Tuhan akan mendekat kepada saudara dan saya. Itu tadi ayat sudah katakan, kalau kita dekat, dia akan dekat. Tergantung saudara dan saya. Tuhan fleksibel, Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan tidak otoriter. Bagaimana kita, begitu dia terhadap kita, saudara-saudara. Bagaimana kita terhadap Tuhan, begitu juga dia terhadap kita. Kita berbuat banyak yang baik, menabur yang baik, hal-hal yang baik, kita juga akan menuai kebaikan dalam hidup kita. Jadi tergantung kita. Dan yang berikut, kesibukan dalam kesenangan duniawi. Masih banyak orang Kristen yang seperti ini. Coba kita baca di dalam Lukas tadi, tapi Lukas 21 ayat 34. Injil Lukas 21 ayat
34. Sudah saya baca, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah saudara, sangat berbahaya hal ini. Sekarang saya bertanya kepada saudara, saudara tahu Tuhan kapan datang? Tidak tahu. Yang kita tahu adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan. Tetapi secara pasti tidak ada satu manusia pun, Tuhan Yesus sendiri pun tidak tahu kapan dia akan datang kembali. Saudara-saudara. Nah, dikatakan itu akan menjadi jerat kalau kita hanya memikirkan hal-hal duniawi. Kalau kita hanya memikirkan perkara-perkara yang hanya memuaskan jasmani ini, memuaskan daging ini, kita tidak mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dikatakan hari Tuhan akan datang sebagai jerat yang menjerat kita. Kita tidak bisa berbuat apa lagi. Kita akan kehilangan. Kita akan kehilangan hidup kekal. Kita akan kehilangan kekekalan. Saudara-saudara, ini harus kita perhatikan. Dan inilah yang menjadi perusak hubungan setiap orang percaya dengan Tuhan. Pekerjaan dan kesenangan duniawi. Jangan. Kita harus benar-benar, ya, bukan berarti oh sudah kita jadi anak Tuhan, tuh di rumah aja. Enggak usah ke mall, enggak usah itu duniawi. Enggak juga, bukan kayak begitu saudara-saudara. Saya juga kalau udah jenuh sama Bapak Gembala Valen, biar cuma jalan, apalagi sekarang jalan 15 menit, 20 menit, udah lihat mall pulang. Ya sekarang kan banyak kejenuhan juga. Begitu aja. Tapi di sini dimaksudkan adalah lebih terarah kepada perkara-perkara duniawi. Jangan kita balik untuk mencari dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ya. Dan yang berikut adalah kelemahan tubuh. Kelemahan tubuh itu menyangkut daging lemah. Daging kita sering kali kalah dengan perkara-perkara duniawi. Ya, kita baca di dalam Matius 26, Injil Matius 26, ayatnya yang ke-41. Matius 26 ayat 41. Saya baca saudara-saudara, dikatakan begini, ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi maksudnya begini saudara-saudara, roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita ada roh, ada daging. Ya, dikatakan roh ini selalu penurut. Kita tahu roh kita selalu berkata begini, saya mau hidup benar, saya mau hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi daging juga gak mau kalah. Cuman segini kok, cuman mau ini kok. Ya, dikatakan daging lemah. Nah, kelemahan tubuh kita tergantung bagaimana daging kita menguasai roh kita. Ya, tetapi kalau roh kita dipenuhkan dengan roh Allah dan kebenaran, maka saya yakin dan percaya daging kita akan dikuasai oleh roh Allah. Dan saya yakin saudara-saudara, yang selalu kita lakukan dalam hidup kita adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, kita tidak lemah dalam daging ini. Kita harus kuat. Ya, kita harus kuat. Kuat untuk melawan, kuat untuk berkata tidak kepada hal-hal daging, ya. Dan dikatakan juga kelemahan tubuh tergantung juga dari keinginan-keinginan yang tidak baik, ya, di dalam diri kita.
keinginan-keinginan yang tidak baik. Surat Roma pasal yang ke-7 ayat 18 sampai 20. Roma 7 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan katakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Kalau saudara telah baik-baik, makanya pulang baca lagi ayat ini. Saudara akan punya pengertian yang dalam tentang kebenaran. Ya, kalau saya baca sekilas ini enggak saudara nangkap. Tetapi pulang baca benar-benar ini. Ayat. Kadang-kadang ini terjadi dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Amin, saudara-saudara. Itu tadi dikatakan, penulis katakan itu. Yang dia ingin buat yang baik, tetapi kok jadinya yang gak baik. Itu seringkali terjadi. Kenapa? Kenapa? Kelemahan tubuh. Kelemahan tubuh itu keinginan-keinginan yang tidak baik dalam diri manusia. Nah, itulah maunya Tuhan. Pada saat kita beribadah, kita menerima firman Tuhan, ya, kita akan mendapat sesuatu pesan dari Tuhan yang akan kembali membaharui kita, yang akan kembali memulihkan kita. Kita perlu dipulihkan setiap saat. Saudara, siapa yang bisa bilang, aku pasti masuk surga kalau kita tidak punya kuasa dan kebenaran? Saya tidak jamin, saudara-saudara. Sebab saya berkata begini, bisa saya sebentar saya marah. Saya pribadi. Saya sudah salah di hadapan Tuhan. Iya kan? Keinginan saya, keinginan yang tidak baik seringkali timbul. Padahal tadi saya berbicara yang baik. Tapi saya yakin dan percaya. Makanya jemaat yang ada minta supaya Tuhan penuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Dan penuh dengan kebenaran firman Allah. Karena dua hal ini akan selalu mengingatkan, menetralisir kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Sehingga kita berdiri, kita tahu yang mana yang kita lakukan dan yang mana kita tidak harus lakukan dalam hidup kita. Ya, kita belajar untuk menolak keinginan-keinginan yang tidak baik. Nah, yang bisa merusak hubungan kita dengan Allah adalah kejenuhan. Amin, saudara-saudara. Jangan saudara yang dilayani, kami pelayan juga. Ada loh, sering timbul kejenuhan. Jenuh. Ya, apalagi itu rutinitas yang kita kerjakan. Terus. Apalagi di dalam rumah. Kita jam sekian doa. Jam sekian baca firman. Ya. Nah, udah jadi rutinitas. Itu seringkali membuat kejenuhan dalam diri kita. Saudara-saudara, ya. Sebagaimana pengalaman bangsa Israel. Coba kita baca di dalam Bilangan. Kitab Bilangan 11 ayat 5 sampai 8. Bilangan 11 ayat 5 sampai 8. Firman Tuhan katakan begini, ayat 5, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, ya. Dikatakan bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini. Nah, perhatikan, mana ini. Jadi mana itu adalah roti bundar yang kecil yang Tuhan berikan untuk mereka menjadi makanan buat mereka, ya. Makan mana terus. Tadi di mana ya? Makan mana dikatakan tadi ayat berapa saya baca ya?
Saya baca sana, mata. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini yang kita lihat, ya. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah, ya. Dikatakan begitu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, timbul kejenuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Sebab dalam jangka waktu yang cukup panjang, mereka harus makan mana. Dan perhatikan, mana itu hanya satu kali dimakan, gak bisa disimpan. Itu terus mereka makan. Itu membuat mereka jenuh karena makan mana terus. Terus ada yang ingat, waduh, di Mesir ada ikan, ada daun bawang, ada bawang merah, ada apa tadi itu saudara-saudara. Banyak hal yang mereka tinggalkan dan mereka harus makan mana saja. Itu menimbulkan kejenuhan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya harap jangan kita mempunyai sikap seperti bangsa Israel yang tidak pernah bersyukur. Kalau dia jenuh, berarti dia jarang bersyukur kepada Tuhan. Tetapi apabila seorang anak Tuhan tahu untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, maka dengan sendirinya tidak ada kejenuhan dalam diri kita. Ya, kita harus lawan itu dengan bersyukur. Amin, saudara-saudara. Sehingga tidak ada kejenuhan, kita enggak jenuh. Ya, hidup ini membuat kita jenuh. Ya, kita rasanya aduh jenuh amat. Ya boro-boro kita mau datang dekat dengan Tuhan. Diri kita sendiri kita enggak bisa kendalikan. Diri kita sendiri kita enggak bisa kuasai karena kejenuhan yang berlebihan. Tetapi kita belajar, saudara-saudara. Ya, jangan seperti bangsa Israel. Tuhan izinkan mereka makan mana, harus bertahan. Jangan ingat yang di belakang. Jangan ingat lagi yang ada di Mesir. Saudara-saudara, jangan ingat lagi hal-hal duniawi, sudah. Ya, Tuhan izinkan kita ada di posisi dan keadaan seperti ini sekarang. Katakan kepada Tuhan, asal ada Tuhan aku mampu. Yang penting ada Tuhan di setiap situasi dan keadaan. Saya yakin dan percaya kita akan menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan saya percaya kita akan selalu mau mendekatkan diri kita dengan Allah. Ya, melawan kejenuhan adalah bersyukur. Dengan bersyukur, dengan mengucap syukur, kejenuhan kita akan terganti dengan sukacita Tuhan. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka gak bersyukur loh. Tuhan udah kirim, Tuhan udah kasih itu mana. Masih saja tidak berterima kasih kepada Tuhan. Mereka jenuh dengan mana itu. Ya, mana juga selalu berbicara tentang kebenaran firman. Saya harap saudara tidak akan jenuh dengan kebenaran firman Allah. Amin, saudara-saudara. Mana berbicara daripada firman. Mana berbicara dari kebenaran. Jangan sampai ada jemaat GPDI pada mulia yang jenuh terhadap kebenaran firman Allah. Kalau sudah ada yang seperti itu, kita introspeksi. Kenapa bisa terjadi atas hidup kita? Kita bosan dengan firman. Itu udah gak mempan dalam diri kita, saudara-saudara. Jangan sampai terjadi. Ada firman dan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita untuk menghargai firman yang kita miliki dalam hidup kita. Dan juga hubungan kita bisa rusak dan tidak dekat dengan Allah karena salah menilai. Salah menilai, ya. Kita baca di dalam Yeremia pasal 12, kitab Nabi Yeremia pasal 12 ayatnya yang ke-1 sampai 3. Yeremia 12 ayat 1 sampai 3. Dikatakan begini, ini keluhan Yeremia dan jawab Allah. Engkau memang benar ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan engkau, tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik?
sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Itu kata Yeremia. Ya Tuhan, engkau mengenal aku, engkau melihat aku, dan engkau menguji bagaimana hatiku terhadap engkau. Ya. Nah, ini dikatakan kadang-kadang Yeremia, Nabi Yeremia, seorang nabi loh, bisa salah menilai apa yang Allah kerjakan dalam hidupnya. Seorang nabi pun bisa menilai Allah. Ya, lah kok bisa begitu ya? Orang fasik bisa diberkati kok. Orang fasik bisa berakar, bisa berbuah. Orang fasik dia berbicara itu kepada Allah. Ya. Tetapi akhirnya dia sadar bahwa sebenarnya ya Allah mengizinkan semua itu terjadi atas hidupnya untuk memperlihatkan bahwa Allah tidak pernah salah dalam bertindak. Ya, Allah tidak pernah salah. Ya, penilaian kita terhadap Tuhan juga mungkin seperti itu. Tuhan, aku suka berkorban. Aku suka ini itu buat pelayanan. Tapi kok dia yang diberkati Tuhan? Orangnya pelit mungkin, tapi kok dia diberkati? Ada seringkali timbul di dalam kehidupan hati kita, saudara-saudara. Tetapi kita belajar, jangan menilai apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita dengan cara berpikir kita. Amin. Tapi kita menilai Allah dengan bagaimana Allah mau berbuat sesuatu buat saudara dan saya. Sebab Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah keliru dalam bertindak. Dia selalu berbuat yang terbaik buat saudara dan saya. Ya, cuman kita yang seringkali salah menilai Allah. Ya. Nah, kita lihat juga di dalam Mazmur 73. Ini karena salah menilai, ya. Mazmur 73 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Saya baca ayat 2 sampai 5. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Ini kata Asaf. Nyaris aku tergelincir sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Nah ini, ya, pemazmur yang seringkali naikkan pujian kepada Allah Asaf. Penyanyi dia loh. Bisa juga ada di dalam hatinya. Dia cemburu kepada orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, orang yang tidak percaya kepada kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Kok dia bisa gemuk? Kok kita kurus? Kok dia bisa diberkati, kita tidak? Itu penilaian kita. Tapi apakah saudara-saudara pernah menilai sebenarnya Allah sedang merancang yang terbaik buat kita? Sebab di balik sesuatu yang Tuhan izinkan, ada kemuliaan. Saudara, itu kita belajar. Jangan melihat apa yang ada di depan. Tapi di balik semua yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, pasti kalau rancangan Allah, ada kemuliaan. Nah, di situ baru saudara terkagum-kagum. Oh, ini maksudnya Tuhan. Oh, saya harus lewatin begini dulu, baru saya dapat begini. Dahsyat saudara-saudara. Kalau saudara pernah alami hal-hal seperti itu, berarti saudara menjadi orang yang tidak selalu salah menilai Tuhan. Jangan sampai kita salah menilai Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tuhan tidak pernah salah bertindak. Tuhan tidak pernah salah memberkati kita. Tuhan punya waktu yang terbaik buat kita. Makanya kan kita minta kepada Tuhan, kan saya sering kali ingatkan kepada saudara. Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya.
lebih dari kita tahu yang terbaik buat diri kita. Tuhan tahu yang terbaik loh. Saudara minta apa? Tuhan bisa kasih lebih. Amin, saudara-saudara. Saudara hanya minta A, B, Tuhan bisa kasih A, B, C, D. Karena dia Tuhan. Dia bisa berbuat apa saja. Asal kita mendekatkan diri kita kepadanya. Saudara-saudara, dia gak pernah salah. Jangan salah menilai Allah karena kita menilai dengan mata jasmani kita. Dengan akal kita manusia. Tapi belajar menilai Allah dengan roh kita yang sudah dikuasai oleh roh Allah. Sebab apa? Saudara harus yakin Allah tidak pernah salah dalam bertindak. Di dalam Allah tidak ada dosa. Allah tidak berdosa. Tidak mungkin dia akan mencelakakan kita, saudara-saudara. Kalaupun mungkin ada keadaannya, udah sampai di ujung jurang ini kayaknya. Entar lagi jatuh. Enggak pernah. Pemazmur katakan, langkah-langkahku, ada tuh lagu ya. Dia akan angkat kembali, saudara-saudara. Yang penting Tuhan ada, ya. Dan yang berikut, saudara-saudara, untuk membina agar hubungan kita dekat dengan Allah, maka kita harus hidup dalam perdamaian dengan Allah. Harus berdamai. Hati kita harus berdamai dulu dengan Allah. Saya tidak tahu hati saudara. Saudara tidak tahu hati saya. Apakah hati kita berdamai dengan Allah? Karena mungkin ada masalah, ada persoalan-persoalan hidup yang berat, membuat kita salah melihat Allah. Dan membuat hati kita tidak bisa berdamai dengan Allah. Kita harus memperbaiki hati kita. Dan belajar berdamai dengan Allah. Ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Surat 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Nah, untuk berdamai dengan Allah, untuk kita berdamai dengan Allah, firman Allah katakan kita harus menjaga hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah bisa terjadi apabila kita tidak bercacat dan bernoda di hadapannya. Saya berkata bahwa, atau saya tidak berkata bahwa kita ini sudah sempurna semua. Tidak ada lagi yang berdosa. Tidak. Kita masih hidup di dalam dunia, pasti ada dosa. Tetapi belajar berdamai dengan Allah. Kalau kita berdamai dengan Allah, saudara-saudara, saya yakin hubungan kita semakin dekat, semakin intim dengan Allah. Ya, dikatakan juga hidup kita untuk Kristus dan bekerja memberi buah. Kalau kita berdamai dengan Allah, maka dengan sendirinya hidup kita untuk Kristus dan bekerja untuk memberi buah. Kolose pasal 1 ayat 21-22. Surat Kolose 1, saya lihat di slide aja, ayat 21 dan 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatannya yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara-saudara, ini akan terjadi dalam hidup saudara, belajar berdamai dengan Allah. Semakin kita berdamai dengan Allah, hubungan kita akan terus dekat dengan Allah. Saudara-saudara, dari perdamaian kita dengan Allah, Allah akan selalu memulihkan, membaharui, menyucikan sampai tanpa cacat dan celah.
kita akan memiliki apa? Sifat seperti Allah. Sifat yang sama seperti Allah. Sebab kalau kita tidak memiliki sifat yang sama seperti Allah atau Kristus atau Yesus, saudara-saudara, kita tidak akan bisa sampai ke sorga menjadi pengantin. Tidak. Kita harus sama seperti sifat Allah. Saudara-saudara ya, hidup berdamai dengan Allah. Dan Yohanes 8 ayat 29. Yohanes 8 ayat 29. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Di dalam berdamai dengan Allah, maka kita akan berkenan kepadanya. Saudara-saudara ya, kita akan berkenan kepada Allah. Saudara, kalau kita berkenan kepada Allah, apa saja yang saudara minta, Allah pasti kabulkan. Ya, asal yang terbaik buat kehidupan saudara. Dan kita lihat lagi, kalau kita berdamai dengan Allah, maka hidup kita akan selalu dipimpin oleh Roh. Ya, hidup kita akan selalu dipimpin oleh Roh, dan kita akan selalu hidup dekat dengan Allah. Roh itu yang akan selalu menghantar kita untuk hidup dekat dengan Allah. Baca dulu Roma 8 ayat 14 sampai 16. Roma 8 14 sampai 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Terus 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Terus, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin, saudara-saudara. Kita harus dipimpin oleh roh. Ya, kalau kita ada dalam perdamaian dengan Allah, maka dengan sendirinya roh Allah akan berikan untuk memimpin kita. Dikatakan Dia yang akan bersaksi kepada Allah. Allah Bapa, Allah Anak, ini loh anakmu yang setia. Roh itu yang akan bersaksi. Karena kita ada dalam pimpinan roh. Bagaimana kita bisa ada dalam pimpinan roh kalau kita hidup berdamai dengan Allah? Ya, kita harus jaga hidup kita dengan Allah. Biar hati kita selalu berdamai dengan Allah. Saudara-saudara, supaya benar-benar kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang benar-benar diberkati Tuhan. Ya, hidup dekat dengan Allah, memberi kemenangan kepada kita. Sebagai ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 35 sampai 37. Surat Roma 8 35 sampai 37. Kita baca bersama-sama sebagai ayat yang terakhir. 1, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi. Amin, saudara-saudara. Kita adalah orang-orang yang menang, saudara-saudara. Ya, dikatakan oleh Dia yang mengasihi kita. Saudara mau jadi pemenang? Hiduplah dekat dengan Allah. Dekatkan dirimu dengan Allah. Maka kita akan kuat di hari-hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Inilah yang menjadi keyakinan kami di hadapan Tuhan. Karena kekuasaan Tuhan itu selalu ada bersama dengan kami.
Dan kami pasti dipagari oleh kuasa Allah. Kami akan senantiasa melangkah dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan mengalami perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kepada Allah yang besar, Allah yang mengerti, Allah yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, memberkati hamba-hambamu, anak-anakmu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di sepanjang ibadah ini. Semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami tetap menyerahkan kepada Tuhan buat semua aktivitas kami. Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan sertai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dijauhkan, dihindarkan dari malapetaka, mara bahaya, celaka, bahkan sakit penyakit, virus apapun Tuhan halaukan dari kehidupan kami semua. Kami berada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami kalau mereka dalam keadaan sakit. Bapa, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan dari Tuhan menjadi bagian mereka. Buat bangsa negara kami tetap serahkan juga kepada Tuhan. Tolonglah bangsa kami ini ya Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu buat bangsa kami ini, untuk dapat memulihkan bangsa kami ini dari hal-hal yang terjadi, bahkan sementara terjadi. Tuhan, jamahlah bangsa kami ini, pulihkan bangsa kami ini, selamatkanlah bangsa kami ini ya Tuhan. Dan pemerintah yang ada diberikan hikmat kebijaksanaan untuk menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya, demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga, sebentar kami kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami sudah terima berkat-berkat dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.